Assalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Jumat pagi ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan untuk Anda sekeluarga, kesehatan, keberkahan atas ilmu dan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tak pernah bosan lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Seraya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti yang setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, bahagia sekali di kesempatan Jumat pagi ini kami dapat bertatap muka dengan Anda, baik itu melalui televisi dan radio Roja yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, untuk menghadirkan program acara bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhahullah Ta'ala dari pembahasan faedah sirah atau sejarah Islam yang rutin diselenggarakan setiap Jumat pagi langsung dari studio dakwah atau studio STDI Imam Syafi'i Jember. Dan ikhwatal Islam, untuk Anda yang bertanya silahkan di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita simak bersama kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan dan taufik dan inayah dalam segala urusan di dalam kegiatan sehari-hari antum semua. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa juga kita untuk berselawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan hal itu kita semakin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyra. Apalagi di hari Jumat ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa hari yang paling afdal di sisi Allah adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu diciptakan Adam, dan dari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga, dan pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa perbanyaklah di hari Jumat itu untuk bersolawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita hendaknya dapat mengisi waktu-waktu kita pada hari yang mulia ini dengan banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita faedah dari sejarah Khulafaur Rasyidin, di mana dalam pembahasan yang lalu kita telah banyak berbincang tentang berbagai perkembangan dan kemajuan Islam di bawah kekuasaan Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini walaupun masih banyak sebetulnya topik-topik yang berkenaan dengan kemajuan dan ke berbagai bidang yang beliau kembangkan di masa kekhalifahan beliau, namun barangkali apa yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman serta motivasi bagi kita
untuk mengenal sosok yang mulia ini dan juga untuk menjadikan beliau sebagai ketua dan mengambilkan dan menjadikan perjuangan beliau sebagai qudwah bagi kita dalam membela agama Allah yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kepada kita pada akhir hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab setelah begitu banyak jasa gemilang yang beliau torehkan di masa khalifah beliau, ya, dalam berbagai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Beliau beliau capai dalam kekuasaan beliau, hidup rakyat beliau dengan ketenangan, dengan penuh keadilan, ya, begitu bahagia dan senangnya semua masyarakat muslim bersama beliau. Bahkan bukan hanya masyarakat muslim, termasuk orang-orang yang non muslim di bawah kekuasaan beliau setelah ditaklukkannya ke daerah-daerah Syam. Di situ mayoritas masyarakatnya ada orang Nasrani. Kemudian juga masyarakat yang ada di Mesir, ya, termasuk dalamnya juga orang Yahudi dan Qibtiyah, semua mendapatkan kenyamanan dan ketenangan serta keadilan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik pemirsa dan pendengar yang mati Allah SWT, kisah tentang terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini akan kita ambilkan dari riwayat Amr bin Maimun, seorang tabi'in, ya, yang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, ya, dalam hadis yang begitu panjang menceritakan Amr bin Maimun di sini tentang bagaimana kisah akhir dari hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah berlalu kita katakan bahwa Amirul Mukminin, ya, sebelum beliau meninggal pernah melihat mimpi dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati syahid di jalan Allah dan juga ingin wafat di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya, ya, banyak kejadian-kejadian sebelum wafatnya Amirul Mukminin itu. Pertama yang membunuh beliau Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ada beberapa sebab yang menyebabkan beliau dikisahkan sebab kenapa ada dendam daripada Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini. Pertama diriwayatkan bahwa ketika Abu Lu'lu'ah al-Majusi melihatkan para tawanan-tawanan orang Persia yang ada di Madinah, dia merasa selalu ada kesedihan dan menanam kebencian di dalam hatinya terhadap Khalifah Umar bin Khattab yang telah menaklukkan bangsanya dan telah menjadikan bangsanya hilang di peredaran bumi ini, atau kekuasaan Persia yang hilang di permukaan bumi ini. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di mana Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini adalah seorang pekerja dari Persia yang merupakan pekerja dari Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ketika itu Mughirah bin Syu'bah mengusulkan pada Amirul Mukminin, karena dia punya keahlian yang begitu banyak, ahli di dalam pertukangan, najar, dan juga ahli dalam pengukiran, ya, ahli ukir, juga ahli dalam masalah membuat persenjataan, yaitu dalam pandai besi. Dia punya keterampilan yang begitu banyak. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah memohon kepada Umar untuk berikan izin kepada Mughirah untuk mempekerjakan budaknya ataupun hamba sahayanya ini di di Madinah. Karena salah satu kebijakan Amirul Mukminin adalah apabila orang-orang muslim yang bekerja non muslim bekerja di Madinah sudah mencapai tingkat balik, itu sudah dewasa, Amirul Mukminin memiliki kebijakan tidak boleh tinggal di kota Madinah. Mereka harus keluar dari kota Madinah dan bekerja di kota-kota Islam yang lainnya. Namun atas usulan Mughirah bin Syu'bah, akhirnya Umar bin Khattab memberikan kelonggaran untuk bekerjanya di Madinah berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, yaitu diantaranya dapatnya dia menjadi tenaga ahli atau sebagai orang-orang yang bisa dipekerjakan untuk melakukan berbagai pembangunan dan juga perkembangan yang sedang berlaku di Madinah dapat memanfaatkan tenaganya dalam sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, itu yang pertama kisah. Kemudian di dalam sebuah kisah juga disebutkan di mana Mughirah ini meminta kepada Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dengan upah 4 dirham setiap hari, atau disebutkan juga sekitar 200 atau 100 dirham dalam sebulan gitu ya. 100 dirham dalam sebulan. Maka satu hari Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini
meminta kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk meringankan dari upah yang harus dia bayar setiap hari. Maka saat itu Umar bin Khattab menganjurkan, berbuat baiklah kepada majikanmu, ya. Kemudian sebetulnya disebutkan riwayat dan Umar sebetulnya ingin berbicara kepada Syu'bah untuk meringankan sedikit, tetapi Abu Lu'lu'at al-Majusi ketika tidak melihat respon yang mendukung keinginannya, dia memiliki semakin ada kedendam dalam dirinya. Dia mengatakan, kenapa orang-orang lain mendapat keadilan dari dia sedangkan saya tidak? Mengapa saya tidak mendapat keadilan dari dia, perlakuan yang adil dari Umar bin Khattab? Itu perasaan yang ada dalam dirinya, disebutkan dalam beberapa riwayat. Kemudian satu kali yang lain juga, Abu Lu'lu'at al-Majusi berjanji kepada Ummul Mukminin akan membuatkan sebuah kincir yang untuk menumbuk gandum dari angin. Dengan menggunakan tenaga angin, kincir itu untuk menumbuk gandum. Nah, kemudian rencana itu masih belum terrealisasi. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau bukan pernah menawarkan kepadaku untuk membuatkan sebuah kincir angin yang untuk menumbuk padi, menumbuk gandum, gitu ya. Nah, akhirnya dia membalas dengan kata-kata yang mengancam, saya akan buatkan untukmu sebuah kincir yang mungkin akan menjadi buah bibir manusia, akan jadi buah pembicaraan manusia. Maka di dalam beberapa riwayat juga diceritakan, sebagian para sahabat pernah melihat beberapa orang berbicara dengan Abu Lu'lu'at al-Majusi, berbisik-bisik, lalu ketika itu jatuh sebuah pisau, ya, yang bermata dua dari pegangan mereka. Nah, sudah banyak indikasi-indikasi hal itu dilihat. Nah, ini tentang kisah-kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur, ya. Seperti Imam Suyuti yang dalam kitab beliau Tarikh Khulafa, beliau menceritakan kisah tersebut di dalam kitab beliau tersebut tentang sebab-sebab atau kondisi saat terjadinya pembunuhan terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Zuhri, kana Umar la ya'dan li sabiyyin qad ihtalama fi dukhul Madinah. Zuhri menyebutkan, Imam Zuhri ini seorang tabi'in, diriwayatkan oleh dinukilkan oleh Imam Suyuti dan kitab beliau Tarikh Khulafa, bahwa Umar tidak memberi izin ke setiap tawanan yang sudah balik untuk masuk Madinah. Hatta katabal Mughirah bin Syu'bah, sampai ada Mughirah bin Syu'bah wa huwa 'ala al-Kufah, dia menjadi gubernur di Kufah. Yadhkur lahu gulaman 'indahu sana'an, dia menceritakan kepada mukminin dia punya seorang budak yang memiliki keterampilan, keahlian. Wa ista'dzinuhu an yadkhilahu al-Madinah, dan dia minta izin kepada Umar bin Khattab untuk masuk ke Madinah. Wa yaqulu inna 'indahu a'malan katsira, kesungguhnya gulamnya ini atau budaknya ini memiliki keterampilan begitu banyak, ya, fiha manafi'u linnas, karena ini sangat manfaat bagi kaum muslimin yang ada di Madinah. Innahu haddadun naqashun najjarun, nah ini di antara keahliannya dia, jadi haddad, ahli pandai besi, kemudian naqashun, ahli ukir, ya, wa najjarun, tukang bangunan yang ahli. Fa adzina lahu ay yursila bihi ilaihi, ya, maka Umar bin Khattab mengizinkan, ya. Wa daraba alaihi al-Mughirah 100 dirhamin fi syahr. Jadi dari Mughirah meminta kepada budaknya ini untuk membayar atau jasa yang harus dia bayarkan kepada majikannya itu 100 dirham. Nah, kemudian satu kali dia datang kepada Umar, yashtaki syiddatal kharaj, dia merasa beratnya tuntutan yang dari majikannya ini, yaitu Abu Lu'lu'at al-Majusi ini. Ma kharaja bi katsir fansarif sakhitan fansarafa sakhitan yatadhammar. Tapi ketika dia mengatakan hal itu ada berat baginya, Umar bin Khattab menyebutkan itu enggak besar, enggak banyak, kata Umar bin Khattab ketika menjawab aduannya kepada Umar bin Khattab, lalu dia pergi dalam keadaan marah. Falabasa Umar layali, kemudian berapa waktu setelah itu, summa da'a faqala. Nah, kemudian pada satu waktu yang lain Umar bin Khattab memanggilnya. Alam, ya, ukhbir annaka taqul, bukankah saya sudah mendapat informasi engkau ingin membuat lau asya'a, sehingga saya kalau ingin saya akan buatkan, ya, akan buatkan sebuah
kincir untuk menumbuk gandum dengan menggunakan tenaga angin. Faltafata ila Umar. Ini kita sudah merasa kesal dengan Amirul Mukminin dari sebelumnya, dengan abisan, dengan bentuk dengan wajah yang mengerut, ya, dengan wajah yang masam, berkata kepada Amirul Mukminin, la asna'anna laka rihan yatahaddatsan nasu biha. Aku akan buatkan untuk kamu kincir yang manusia akan menjadi cerita, akan menjadi bahan pembicaraan atau buah bibir manusia nantinya. Nah, yang dimaksud di sini, falamma walla takala Abu Lu'lu' al-Majusi ini pergi, qala Umar li ashabi, Umar berbicara kepada para sahabatnya, au adanil abdu anifan, sungguhnya budak ini telah mengancamku, ya, karena kita tahu Amirul Mukminin punya firasat yang masyhur, ya, dan bahkan sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di antara keutamaan beliau adalah beliau sering firasat beliau tepat, ya. Sumastamala Abu Lu'lu' ala khanjarin zi ra'saini, ya, sumastamala Abu Lu'lu'ah ala khanjarin zi ra'saini nisabu fi wasati. Jadi dia kemudian Abu Lu'lu' membuat pedang yang di tengah, pegangannya di tengah, memiliki dua arah. Ya, fakamana fi zawiyah min zawatil masjid. Lalu dia simpan pedang ini di sebuah sudut di sudut masjid, fil ghalas, di waktu masih malam. Ghalas itu adalah antara setelah terbit fajar sebelum terbenam matahari, ghalas namanya. Nah, itu waktu itu disebut ghalas. Maka di waktu orang-orang masih belum datang ke masjid, dia sudah menyembunyikan itu pedang di salah satu sudut masjid. Walam yazal hunaka hatta kharaja Umar yuqizun nas, ya, lis-shalah. Sampai dia di situ bersembunyi, ya, menunggu keluarnya Umar Khattab untuk membangunkan orang-orang melaksanakan salat. Falamadan aminhu, ya, tatkala mendekati Umar Khattab, ta'anahu salasatu anat. Ya, setelah mendekati Umar Khattab, dia tancapkan 3 kali tusukan, begitu. Nah, kisah ini tadi yang kita sebutkan, ya, ini salah satu sebab semakin adanya rasa kebencian dalam diri Abu Lu'lu' al-Majusi terhadap Amirul Mukminin. Di samping dia ketika melihat selalu banyaknya tawan-tawanan dari bangsa dia, dari kaum Persia di Madinah, anak-anak kecil, ya, sehingga dia selalu merasa dendam ketika melihat ada orang-orang Persia menjadi tawanan perang dan menjadi budak di kota Madinah. Nah, itu kisah yang sedikit, ya. Ini akan kita sebutkan kisahnya secara detail yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, dalam Sahihnya sampai terbaiatnya Utsman bin Affan nanti, ya. Nah, kata Maimun, ra'aitu Umar bin radhiyallahu anhu qabla yusaba. Aku melihat Umar bin Khattab sebelum dia dibunuh. Bil Madinah bi ayyam, berapa hari sebelum dia dibunuh. Wa waqafa Hudzaifah bin Yaman. Ini juga dia kisahkan melihat Umar bin Khattab sebelum terbunuh, berapa hari sebelum terbunuh. Dan dia pernah bertemu dengan Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf. Nah, bertemu dengan dua sahabat yang mulia ini, Hudzaifah bin Yamani, Utsman bin Hunayf. Di Utsman itu ada dua nama sahabat, ada Utsman bin Hunayf, ada Utsman bin Affan. Dia berkata kepada dua orang sahabat ini, Hudzaifah dan Utsman ini, kaifa fa'altuma, bagaimana nanti kalian akan kondisi kalian? Atakhafani an takuna qad hummiltuma al-ardha ma la tudiq. Ya. Gimana kalian nanti ketika terjadi sebuah peristiwa di muka bumi ini yang mungkin sangat berat, la tutiqu al-ard, ya. Kalian membebankan sebuah bagian bumi ini suatu yang sangat berat, kata Umar bin Khattab. Qala hamalnaha amran hiya lahu mutiqah. Kedua menjawab, sungguhnya apa yang kami lakukan ada urusan-urusan yang memang mampu tanggung oleh bumi ini, maksudnya. Ma fiha katsirun fadlin, ya. Tidak terlalu banyak di dalamnya berbagai perkara-perkara yang utama, kata beliau di sini menjawab. Ini kayaknya kata-kata masih isyarat, ya. Faqala unzur an takuna hamaltumal arda ma la tutik. Tolonglah lihat-lihat, perhatikan, jangan kalian berbuat suatu tindakan yang perkara yang besar. Qala la, keduanya mengatakan enggak, kami tidak melakukannya. Waqala Umar, la in sallamanillahu, jika Allah masih berikan keselamatan padaku, la ada'anna aramila ahli Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada. Sehingga Allah masih kesehatan kepada aku, kata beliau, saya tidak akan biarkan janda-janda yang ada di Irak, ya, butuh kepada seseorang selain aku selamanya.
Nah, ya selama ini kata Umar kepada kedua orang sahabat ini. Qala fama atas alaihi arba'atun hatta usiba. Ya, tidaklah lewat 4 hari kecuali Umar Khattab telah dibunuh. Qala inilah qaim. Lalu dikisahkan lagi. Nah, kisah saat terbunuhnya Umar Khattab ini, Amrul Maimun juga mengatakan, qala inilah qaim ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Ghadata usiba. Kata Amrul Maimun, saya adalah berdiri antara aku dan dia itu hanyalah Abdullah bin Abbas. Berarti di sop depan, ya, maka di antara yang membatas dia Amrul Maimun dengan dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Abbas. Pada pagi hari dia dibunuh. Wa kana idza marra baina saffaini qala istawu, ya. Mana dia ceritakan kalau Umar bin Khattab masuk ke masjid mau menjadi imam itu, melewati saf-saf, dia berkata kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat, para kaum muslimin atau para tabi'in, ya, istau, rapatkanlah saf kalian, ya, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Nah, ini jadi ini juga bagaimana, ya, tugas seorang imam, ya, harus memerintahkan makmumnya untuk lurus, karena memang perintah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah juga bersabda, apakah kalian kalian mau meluruskan kalian atau hati kalian menjadi terpecah belah, tasawiyan sufufakum, luruskanlah saf kalian kata Rasulullah, atau kalian akan menjadi terpecah belah, hati-hatinya akan terpecah belah. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan hadu baina manaki wal aqdam, rapatkan antara bahu dan tumit. Ini perintah Rasulullah SAW. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan, ya, yang entah bagaimana cara dia memahami hadis-hadis itu, malah katanya, apa salahnya kalau setan masuk dalam antara saf-saf. Kalau setan masuk antara saf-saf, itu bukan berarti dia sholat, tapi dia mengganggu orang yang sedang sholat. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf supaya tidak diisi oleh setan. Jadi tidak sebagaimana ada orang yang berusaha mengolok-olok hadis ini, ya. Bukan malah memotivasi kaum muslimin untuk menjalankan salat mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi malah mengolok-olok orang-orang yang merapatkan saf, ya, Allahumma musta'an. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada orang tersebut. Idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Jika sudah melihat di dalam saf tidak ada lagi hal yang kosong, tidak ada lagi yang miring-miring ataupun yang tidak lurus, ya. Tidak ada lagi yang tidak lurus, taqaddama, lalu dia maju sebagai imam, fakabbara, lalu bertakbir. Nah, ini bagaimana perhatian, yaitu sunnah Rasulullah SAW, sunnah Khulafaur Rasyidin, bagaimana meluruskan saf itu adalah suatu hal yang mutlak dalam salat berjamaah, ya, mutlak dalam salat berjamaah. Sebagian kaum muslimin kita lihat ketika salat, ya, salat jarak-jarak, ya, saf depan itu mungkin bisa muat 10 orang, diisi oleh 7 orang saja. Ya, kemudian safnya kayak ular, belok-belok gitu, tidak lurus, ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ketika salat berjamaah. Kemudian, ya, fakabbara, lalu dia bertakbir. Wa rubbama qara'a surat Yusuf. Kadang-kadang setelah rakaat pertama dia membaca surat Yusuf, atau surat An-Nahl, atau nahu dzalika fi rakatil ula, atau surat-surat yang mirip panjangnya atau seukurannya pada rakaat pertama. Hatta yajtami'an nasu, agar manusia sempat menghadiri, ya, supaya manusia berkumpul, datang untuk menghadiri salat semua. Maksudnya sini para sahabat dan para tabi'in. Maksudnya kenapa dia membaca surat-surat ini yang panjang, An-Nahl dan Yusuf? Dijelaskan adalah agar nanti sahabat-sahabat yang masih belum sampai ke masjid mendapati rakaat pertama. Nah, ini juga adab sebagai seorang imam, ya, bukan buru-buru di dalam salatnya. Ya, ini yang dibaca oleh beliau surat Yusuf atau surat An-Nahl. Pama huwa illa an kabbara. Nah, ini diceritakan kalau hari-hari biasa itu, kata Amrul Maimun, dia rakaat pertama itu, ya, biar biasa sebelum masuk ke dalam, setelah melihat saf-saf ketika masuk masjid menjadi imam, itu beliau menyuruh lurusnya saf semua, menyuruh orang kaum muslim merapatkan saf. Kemudian nanti pada rakaat pertama beliau membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl agar kaum muslimin yang terlambat masih mendapatkan rakaat pertama. Nah, ini kalau hari pertama. Tapi kepada hari kejadian beliau dibunuh, fama huwa illa an kabbar, tidaklah hanya selesai takbir saja, fasami'tuhu yaqul, ketika baru selesai takbir aku dengar dia mengatakan, qatalani au akalanil kalbu, ya, aku ditusuk, aku dibunuh, ya, aku dibunuh, ya, atau aku dimakan anjing.
Ya, saat dia ditusuk 3 kali oleh pundaknya dan perutnya dengan pedang yang memiliki 2 arah tadi, 2 mata yang kiri kanan gitu. Ya, hina ta'anahu, ketika Abu Lu'lu' ketika dia ditusuk, ya, dibunuh. Fataral ilju bisikini dzati tarafaini. Nah, dikatakan Amr bin Maimun, ilju ini adalah nama untuk pelaku kejahatan. Ya, orang yang pembunuh ini, ya, si pembunuh ini itu membabi buta, menghadang, menusuk siapa saja yang ada di sekitarnya dengan pedang yang 2 mata tadi itu. Ya, karena pegangnya di tengah. La yamur ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu. Tidaklah dia lewat. Setiap orang yang ada di kiri kanannya ditusuk sama dia. Setiap orang yang ada di kiri kanannya. Maka hatta ta'ana salasata asyara rajulan. Ya, ada 13 orang korban yang saat itu. Ya, bahkan mati 6 orang dari antara 7 orang. Jadi 6 orang yang cedera, 7 orang langsung mati di tempat. Coba bayangkan. Ya, jadi yang korban saat itu bukan hanya Amirul Mukminin, tapi ada korban lain, yaitu 13 orang yang lainnya. Nah, 7 orang dari yang 13 orang itu adalah mati. Ya, falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin, tatkala ada kaum muslimin yang lain melihat dia itu membunuh atau menusuk orang yang ada di sekitarnya, ya, tarah alaihi burnusan, ya, dia ambil, burnus itu adalah baju yang dalam, ya, yang punya topi kepala begitu. Mungkin dia buka punya dia atau yang lainnya, dia lemparkan ke orang yang sedang melakukan main nusuk-nusuk ini. Mereka belum tahu bahwa itu Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, karena kondisi sedang dalam keadaan kalut. Dilemparkan kepada dia, tutup mukanya lalu ditangkap, dipegang. Nah, ini teori di dalam menangkap, bagaimana kalau ada orang ngamuk-ngamuk itu, ya, dicari sesuatu yang bisa menutup pandangannya dia. Nah, maka dia lemparkan itu burnus, baju yang besar itu ke atas kepalanya sehingga dia tidak melihat orang lain. Nah, dia saat itu bisa dipegang karena dia tidak mampu untuk melihat orang, tidak melakukan tusukan kepada orang yang mendekat kepada dia. Nah, ketika itu dilemparkan. Nah, ini juga sahabat, ya, berarti punya inisiatif, punya kecerdasan yang luar biasa juga ketika menangkap, ketika seseorang yang sedang membabi buta atau melakukan kejahatan yang secara membabi buta begini. Setiap orang yang ada di kiri kanannya dibunuh oleh dia, ditusuk oleh dia. Fala fadhanna anu ma'khudun, tak kala dia, ya, maksud dia ini adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, setelah dia sudah mengira dia sudah bisa ditangkap, ya, dia akan ditangkap, dia mengira akan ditangkap, dia bunuh dirinya sendiri. Nahara nafsahu, dia tusukkan pedangnya itu ke lehernya sendiri. Nah, wa tanawal amru Umar ya Abdurrahman bin Auf, dan lalu Amr bin menyatakan saat itu Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berarti juga dekat di saf depan. Saf depan itu ada Amr bin Auf, berarti ada Abdullah bin Abbas. Nah, dipegang tangan Abdurrahman bin Auf oleh Umar, faqaddamahu, lalu disuruh untuk menjadi imam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab dalam keadaan sedang berlumur darah, ya. Faman layal Umar faqad yara alladhi ara. Nah, orang yang ada dekat dada Umar itu melihat apa yang aku lihat, kata Amr bin Maimun. Ya. Wa amma nawahil masjid, adapun yang jauh di belakang, yang jauh-jauh di pinggir-pinggir masjid gitu, fa innahum la yadruna ghaira annahum, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya saja mereka tidak mendengar lagi suara Umar. Tidak mendengar lagi suara Umar dalam bacaan Fatihah. Qad faqadu sautal Umar, tidak mendengar bacaan Umar. Wa hum yaquluna, nah, dan mereka ketika seakan-akan Umar lupa gitu, ya, Subhanallah, Subhanallah gitu. Jadi karena ini sunnahnya kalau ada imam keliru, lupa gitu, diucapkan Subhanallah. Nah, jadi sahabat-sahabat yang jauh dari Amirul Mukminin mengira Amirul Mukminin lupa atau ada sesuatu, mereka mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, ya. Bagaimana dalam sunnah kalau imam tersalah atau lupa diingatkan dengan mengucapkan Subhanallah. Nah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Nah, apa yang terjadi di depan sana, di saf terdepan, ya. Nah, hanya yang tahu yang terdekat dengan Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian, ya, fasala bihim Abdurrahman salatan khafifatan. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam, ya, kemudian salat dengan salat yang sangat ringkas, pendek saja, baca ayat yang ringkas, ayat yang tidak panjang-panjang, ya, salat yang ringan.
salat yang tetap dengan kekhusyuan, tapi membaca ayat yang pendek-pendek saja. Itu ya memang beginilah seharusnya, karena sedang ada suatu peristiwa yang sangat peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, falamman sarafu, tatkala selesai salat, para sahabat itu qala ya Ibnu Abbas unzur man qatalani. Umar bin Khattab berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang membunuhku. Fajala sa'atan, lalu ya karena ramai ya di masjid ya. Kita tahu di masa Umar bin Khattab masjid sudah diperluas, masjid Madinah itu, Masjid Nabawi itu diperluas karena semakin banyak jumlah kaum muslimin. Tentu sedang dicari siapa yang membunuhnya. Ya karena orang juga ramai pasti mengelilingi yang siapa Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang telah membunuh dirinya. Sumaja, kemudian Ibnu Abbas berkeliling dan bertanya kepada para sahabat siapa orang yang pelakunya. Kemudian kembali lagi kepada Umar bin Khattab, dia berkata Gulam al-Mughirah, yang melakukannya adalah Gulam al-Mughirah, maksudnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Qala as-sun'u, kata Umar, yang itu yang memiliki yang pekerja itu pandai besi dan juga tukang itu. Qala na'am, jawab Ibnu Abbas iya. Qala qatalahu Allah, semoga Allah membalasinya. Falaqad amartu bihi ma'rufan, sungguh aku telah sebetulnya sudah menginstruksikan untuk dia tidak boleh lagi di Madinah, ya. Alhamdulilladzi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin yad'i Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak menjadikan musibahku, aku terbunuh melalui tangan seorang yang mengaku sebagai muslim. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Qad kuntu anta wa abuka tuhibbani an taksura al-uluju fil Madinah. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, engkau dan ayahmu ya dulu suka ya mempekerjakan orang-orang yang non muslim di Madinah. Wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqan, karena Ibnu Abbas banyak punya budak-budak ya. Faqala in syi'ta fa'altu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau mau ya Amirul Mukminin, aku akan lakukan, semua aku keluarkan dari Madinah. In syi'ta qatalna. Ya. Faqala kadzabta, kata Ibnu Abbas, kadzabta. Kadzab di sini bukan maksudnya bohong, tetapi memang biasa ungkapan di situ ada kadzabta li maudi akhta'ta, itu maksudnya. Ba'dama takallamu bilisanikum, setelah mereka menguasai bahasa kalian, kata Umar bin Khattab, wasallu qiblatakum, dan salat ke arah kiblat kalian, wahajju hajjakum, mereka juga telah melaksanakan haji, artinya sebagai mereka ada yang masuk Islam. Kemudian setelah itu dibawalah Amirul Mukminin ke rumahnya, kata Amirul Mukminin, fahumila ila baitihi, fantalaqna ma'ahu, lalu kami ikut ya mengantarkannya ke rumahnya. Wa ka'anna an-nasa lam tusibu musibatun ya qablu yauma idzin, seakan-akan manusia tidak pernah ditimpa musibah sebelum ini. Saking begitu sedihnya, begitu sedang terjadinya sebuah kesedihan yang luar biasa tengah para sahabat dan kaum muslimin Madinah, seakan-akan tidak ada pernah mereka ditimpa musibah. Faqala qailun yaqulu la ba'sa alaihi, ada yang mengatakan semoga saja tidak apa-apa ya Amirul Mukminin begitu. Wa qala qailun, ada lagi yang mengatakan akhafu alaihi, saya takut ya Mukminin ini meninggal. Maksudnya ini adalah saya ini sangat berbahaya sekali lukanya begitu. Fa utiya binabiyyin fasharibahu, lalu diberi minuman, dia minum oleh Amirul Mukminin, fa kharaja min jayfihi, lalu keluar dari jaufihi, dari perut beliau. Jadi karena memang perut itu ditusuk itu ya, tembus ke dalam, sehingga makanan dan minuman yang beliau telan itu semuanya keluar gitu ya. Semua itu ya bilabanin fasyaribahu, dan juga dikasih laban susu juga keluar. Ya, fakharaja min jawfi, tetap keluar. Fa'arafu annahu mayyitun. Akhirnya para sahabat ini adalah Mukminin akan meninggal. Ya, melihat kondisi luka yang begitu parah. Setiap makanan yang masuk keluar semua. Padakhalna alaihi wa ja'an nasu yusnuna alaihi. Lalu kami mengelilingi mendatangi rumah beliau dan juga para sahabat-sahabat yang lain berdatangan. Wa raja'a rajulun syabun. Nah, ini kisah juga suatu hal yang sangat indah ya. Ada seseorang anak muda datang. Faqala absyir ya Amirul Mukminin. Ya, anak muda saat itu masih peduli ya dengan bagaimana kondisi masyarakat. Ya, maka dia datang menengok membesuk ya Amirul Mukminin. Dia kata, absyir ya Amirul Mukminin bi busyarallahi lak. Ya Amirul Mukminin, bahagialah engkau dengan kabar gembira yang Allah janjikan untukmu. Ya. Karena memang salah satu sunnah ketika orang dalam sakaratul maut, dalam keadaan kondisi sulit itu diberi harapan yang luas. Karena sunnah Rasulullah begitu menganjurkan ya, diingatkan tentang luasnya rahmat Allah, Maha Pengampunnya Allah, bukan dibuat dia putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang dapat musibah, ada orang dapat kesulitan, bukan dikatakan ini kayaknya kamu sudah mau mati, bukan begitu caranya.
tapi semoga Allah beri kesembuhan kepadamu, insyaallah ini tidak masalah. Makanya ketika melihat orang sakit, la ba'sya, tahur insyaallah, tidak apa-apa insyaallah, ini apa menghapus dosamu. Nah, jangan ketika ada orang dapat musibah, tidak kesulitan, malah dikatakan ya, wah ini kamu nggak bisa begini, nggak bisa begitu ya. Ketika ada orang mengatakan dia punya masalah di tulang punggungnya, malah dikatakan, oh kamu nggak bakal bisa punya anak. Bukan begitu caranya. Ya, bukan malah ditambah semakin puyeng orang, makin menambah masalah dia, membebankan pikirannya dengan masalah yang baru, tapi diringankan. Nah, bagaimana itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika dia orang sakit kah, atau orang-orang sudah mau sakaratul maut, itu dihibur dia dengan menyebutkan rahmat Allah yang luas, amal-amal solehnya yang banyak. Karena ketika menghadap Allah itu hendaknya seorang hamba itu lebih taglibur roja, mengharapkan rahmat Allah yang besar. Demikian pula ketika Aisyah mau meninggal juga demikian, diberita sebagaimana Ibnu Abbas ya melakukan hal yang sama, yaitu menghibur. Ya, engkau adalah wanita yang paling cintai oleh Rasulullah SAW. Engkau adalah wanita yang telah dibebaskan tuduhan keji itu dari Allah melalui diturunkannya wahyu dari langit, kata Ibnu Abbas. Nah, ini sunnahnya begitu. Nah, seorang pemuda ini begitu juga memiliki ilmu ya, sehingga ketika datang Amirul Mukminin, walaupun Amirul Mukminin ada seorang alim bagaimanapun, namun sunnah itu tetap dilakukan. Ya, maka diberitahu semua bahagialah Amirul Mukminin dengan janjian-janjian baik yang Allah janjikan untukmu. Min subhati Rasulullah. Nah, ini dia sebutkan keunggulan yang dimiliki engkau adalah telah menjadi sahabat pilihan Rasulullah, sahabat ya Rasulullah SAW. Wa qadam fi Islam. Engkau juga orang yang pertama masuk Islam di antara orang sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Maqad alimta dan engkau juga telah memiliki pengorbanan perjuangan untuk Islam yang engkau sendiri tahu. Summa wallaita fa'adalta, dan kemudian engkau menjadi penguasa, menjadi khalifah. Kemudian engkau juga adil. Summa syahadah. Kemudian ini adalah insyaallah mati syahid. Ya, qala waditu anna dzalika kana kifafan. Tetapi Amirul Mukminin mengatakan, semoga saja apa yang telah saya lakukan amal-amal itu semua menjadi kifaf. Kifaf itu di dalam bahasa Arab artinya la alayya walali. Ini sebenarnya disebutkan pada penjelasannya, aku tidak punya hutang, aku tidak punya bonus, juga tidak punya minus. Ini tidak ada minusnya, juga tidak ada plusnya. Artinya pas-pasan sajalah. Ya. Ini menunjukkan ketawaduannya Amirul Mukminin. Falamma adbara, tatkala itu pemuda tadi meninggalkan Amirul Mukminin, selesai mau pulang gitu ya. Idza izaruhu yamusal arda. Ya, idza izaru yamusul arda. Ketika dia berpaling gitu mau pulang, kelihatan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu bajunya atau izarnya atau sarungnya ya, atau ya sarungnya itu melebihi mata kakinya, sehingga menyapu bumi, menyapu lantai gitu ya. Qala ruddu alayya al-ghulam, tolong panggilkan kepadaku, tolong panggilkan anak muda itu buatku. Qala ya ibna akhi, setelah datang dia nasihatkan, ya ibna akhi irfa' saubaka, wahai saudaraku, angkatlah bajumu ya, angkat izarmu ini atau saub ini atau kamismu ataupun sarungmu ya, atau celanamu, jangan sampai melebihi mata kaki. Fa innahu anqa li thawbik, karena itu lebih menjamin kebersihan pakaianmu ya, wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, ini hari ini juga ada orang lebih membela orang-orang yang isbal, orang-orang mata kaki celana di bawah mata kaki, daripada dan mengolok-olok orang-orang yang menyalahkan orang yang berusaha mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin untuk menyelaksanakan sunnah ini dengan alasan selama tidak sombong. Di sini ya, pemuda ini bagaimana dia hidup di masa Amirul Mukminin dengan ilmu yang tinggi, juga dia tidak mengatakan Amirul Mukminin yang penting kan nggak sombong, nggak ada dia jawab seperti itu. Yang penting kan nggak sombong, Amirul Mukminin saya nggak sombong. Ya, kebanyakan kita ini ketika dinasihati atau ketika kita tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, tidak mau berjenggot ya, dan melaksanakan celana dan memakai pakaian melebihi mata kaki ya, itu malah membela-bela kesalahannya dengan cara mencari pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Nah, ini suatu sikap beragama yang dicela oleh salaf. Di antara Ibrahim At-Taimi menyebutkan, dan juga Ibrahim bin Abi Daham juga menyebutkan, "Lau tatabba'ta rukhasul ulama tazandaqta." Ya, man tatabba'a rukhasul ulama tazandaqa. Orang yang suka mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah dari pendapat ulama, dia akan menjadi zindik. Ya, dalam suatu ungkapan juga, ya, man tatabba'a rukhasul ulama jama'a syarra kullah. Orang yang mencari pendapat-pendapat yang mudah-mudah dari para ulama, sungguh dia telah mengumpul semua hal yang buruk. Ya, maka jangan kita dengarkan ada orang-orang yang, wah, yang penting tidak sombong ini. Itu alasan-alasan itu hanya alasan untuk
untuk membela perbuatan yang salah. Ada tidak mau berjenggot dengan alasan karena jenggotnya umpamanya kayak tusuk sate. Di mana pula Rasul mengatakan kalau jenggotmu 2 biji 3 biji potong saja, nggak masalah. Nggak ada demikian. Nggak ada pengecualian hal seperti itu. Itu pengecualian yang datang dari saku dan beta otaknya sendiri. Nah, ini hari-hari ini banyak orang-orang yang berusaha, padahal masyarakat bertanya tentang kebenaran, tentang hal tapi yang dipromosikan, yang disebarkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah, dan bahkan membela pendapat itu dan menyalahkan orang yang berusaha mengajak masyarakat untuk menjalankan sunnah. Nah, ini perlu diwaspadai orang-orang yang hari ini ya lagi ngetren dakwahnya ya, membuat statement-statement yang berusaha untuk melecehkan orang-orang menyalahkan sunnah Rasulullah SAW, mengolok-olok dan segala macamnya ya. Kemudian di sini kelihatan tadi bagaimana walaupun kondisinya Amirul Mukminin dalam keadaan kritis, dalam keadaan begitu sangat mengkhawatirkan, beliau tidak berhenti dari mengajak kepada kebenaran. Subhanallah. Ya, ketika dia melihat sebuah kemungkaran dia tegur. Ya. Dan juga pemuda tadi tidak beralasan ya ke Amirul Mukminin, saya ini tidak orangnya enggak sombong, enggak sombong, enggak. Ya. Tidak ada menjawab, itu hanyalah alasan-alasan bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sunnah. Bahkan bagian dari kesombongan itu adalah menolak sunnah itu sendiri. Karena Rasul kita SAW menyebutkan, ya, al-kibru raddul haqq wa ghamtun nas, atau ghamtun nas wa raddul haqq. Ya. Kama qala SAW, bahwa kesombongan itu adalah melecehkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, adapun tentang Abu Bakar Siddiq anhu dikecualikan oleh Rasulullah SAW karena dia tidak sombong, Rasulullah SAW mendapat tazkiyah. Rasulullah yang berikan kepada beliau bahwa dia tidak termasuk orang yang sombong, karena beliau pun demikian halnya. Setiap salat beliau pun mengangkat sarungnya selalu, ketika sarung itu melorot selalu dia diangkat oleh beliau. Berusaha beliau, bukan dibiarkan dengan alasan saya sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah tidak termasuk orang sombong. Beliau juga tidak demikian ya. Sudah saya tidak dikata orang sombong, beliau tetap aja isbal juga tidak, beliau tetap aja berusaha. Ya, karena beliau memang pinggulnya kecil, kemudian ya kurus ya, sehingga sarung beliau sering melorot. Nah, kemudian secara ulama juga mengatakan, orang yang mengatakan yang penting tidak sombong, berarti dia itulah yang sombong sendiri, telah menjamin dirinya seakan-akan tidak sombong. Ya, dan ini tazkiyatun nafs, jatuh kepada maksiat yang lain. Sudah jatuh kepada isbal, memakai pakaian yang melebihi mata kaki, kemudian jatuh lagi pada tazkiyatun nafs. Saya tidak termasuk orang yang sombong. Ini sebagian dari tazkiyatun nafs. Ya, ini demi kita jelaskan kepada masyarakat yang pada akhir-akhir ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berusaha menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW dengan mengejek dan mengolok-olok. Ya, seperti tadi sunnah masalah meluruskan saf, merapatkan saf, yang memonyakan jenggot, kemudian juga mengangkat sarung atau celana di atas mata kaki, ya, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan tidak sesuai dengan tuntunan ada pendapat-pendapat para ulama. Taib. Kemudian ya, setelah itu diberi nasihat Amirul Mukminin, diberi nasihat itu lebih menjamin kebersihan pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ya Abdullah bin Umar, kemudian dia panggil anak putra beliau Abdullah bin Umar. Unsur ma'alayya minad-daini. Ya Ibnu Umar, tolong lihat berapa hutangku. Subhanallah. Ini beliau ya sudah merasah beliau akan meninggal, maka ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah mulai sakit ataupun kita tidak sakit ya, mestinya kita sudah memberitahu kepada keluarga-keluarga kewajiban kita dari sisi utang ya. Nah, bagaimana hutang hari ini juga banyak menjadi suatu problema dalam hidup kita ya, mudah berutang ya, padahal Rasulullah SAW meninggalkan salat, tidak mau menyolati orang-orang yang berhutang ketika meninggal ya. Nah, coba bayangkan. Nah, ini menyebabkan sebuah perkara yang besar dalam hidup kita. Maka itu berhati-hatilah kita. Maka ini menyebutkan Abdullah bin Umar, tolong lihat berapa hutangku ya. Fahasabuhu ya, lalu dihitung berapa hutangnya. Rupanya hutangnya sekitar 86.000 ya. 86.000 dirham apa dinar di sini nggak jelaskan ya. Bahkan dia sebagai seorang khalifah, coba bayangkan. Sebagai seorang khalifah punya hutang ketika meninggal. Ya, itu demikian ya kehidupan para salafus saleh. Ya, walaupun beliau berkuasa, walaupun bisa mengambil gaji yang lebih besar, ya bisa saja karena beliau kebijakan berada di tangan beliau tidak mengatakan, wah ini tunjang khalifah harus naikkan, tidak. Beliau malah lebih takut kepada Allah. Dan beliau di awal kekuasaan sudah beliau katakan bahwa mempergunakan harta negara itu bagaikan mempergunakan harta anak yatim. Kalau dia punya harta nggak layak untuk mengambilnya, kalau dia butuh diambil secukupnya sesuai keperluannya. Nah, inilah hendaknya menjadi bagaimana bahwa dalam Islam telah lahir tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang luar biasa
ya yang tidak pernah dimiliki dan tidak pernah ada dalam sejarah umat yang lain. Maka jangan sekali-kali dicurigai atau membuat statement-statement yang memojokkan orang Islam ketika berkuasa, ya. Malah kadang-kadang lebih baik mengatakan, ada juga ungkapan, ya, yang penting orang kafir yang penting adil. Orang kafir itu, ya, tidaklah berbuat adil kecuali hanya sewaktu saja sampai dia berkuasa, atau hanya untuk menjaga kekuasaannya sendiri, bukan dari sononya. Namun wal kafirun humudz zalim, kata Allah. Orang kafir itu orang yang zalim. Banyak sekali nanti kondisi-kondisi yang dia tidak akan berlaku adil, ya, karena dia tidak meyakini adanya Allah yang menguasai dia, yang melihat dia, mengatur dia, yang mengawasi perbuatan dia. Taib. Kemudian dilanjutkan di sini, ya, dia punya hutang nih. Kita lihat bagaimana kehidupan seorang khalifah yang dimana terkenal kekayaan kaum muslimin di masa dia, ya, bagaimana juga kesejahteraan, tapi dia meninggal dalam keadaan membawa hutang, ya. Qala inna waffa wa in waffa lahu malu ali Umar, jika harta keluarga Umar mampu untuk membayarnya, ya, maka cukupkan di situ saja. Fa'addihi min amwalihim, bayar di harta mereka saja. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab, jika lu nggak mampu, kalau nggak cukup harta anak-anak Umar, keluarga Umar untuk bayarnya, kata Umar bin Khattab, minta kepada keluarga Adi, karena beliau dari kabilah Adi bin Ka'ab. Fa illam tafi amwalahum, falam tafi amwaluhum, jika harta mereka juga tidak mampu, tidak yang sudah dikumpulkan dari itu juga tidak mampu, fasal fi Quraisy, maka minta kepada orang-orang Quraisy. Ini dilihat bagaimana kerjasama yang memang sudah terjalin di masa jahil juga begitu, ya. Mereka di dalam bangsa Arab itu, di dalam kabilah-kabilahnya bekerjasama meringankan beban-beban dari kabilah mereka. Nah, kalau tidak cukup dari Bani Ka'ab, Adi bin Ka'ab, ya, maka minta bantuan kepada orang Quraisy, kata Amirul Mukminin. Wala ta'duhum ila ghairi, kalau enggak cukup jangan minta lagi pada orang lain. Fa'adi anni hadzal mal, maka bayarlah hutangku ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada putranya Abdullah bin Umar. Intalik ila Aisyah, ini perkara yang, itu masalah hutang. Yang ini perkara yang kedua adalah beliau meminta izin, menyuruh putranya Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah anha, ya, faqul yaqra alaika Umar salam, ya, tolong sampaikan kepada Aisyah anha, Ummul Mukminin, Umar mengucapkan salam kepada engkau wahai ummah, ya, wahai Ummul Mukminin. Ucapkan, Umar mengucapkan salam kepadamu. Wala taqul Amirul Mukminin, jangan engkau katakan Amirul Mukminin menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadamu. Kenapa? Ketika Umar mengatakan, fa inni lastul yauma lil mu'min amir, karena aku hari ini sudah tidak lagi sebagai Amirul Mukminin. Subhanallah, ini bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana juga Ummul Mukminin ketika diminta izin untuk karena Umar bin Khattab ingin meminta izin kepada Aisyah anha, bagian yang kosong setelah Abu Bakar itu ingin berkubur di dekat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka dia tidak mengatakan sebagian mukmin, karena kalau Amirul Mukminin tentu akan ada rasa sedikit segan, ya. Tapi sekarang ini aku hanyalah Umar, gitu. Bilang Umar saja. Nah, kemudian summa dakhala, kemudian dengan singkat cerita Abdullah bin Umar mendatangi Aisyah anha dan menyampaikan apa yang tadi dipesankan oleh ayahnya, ya. Fawajada qa'idatan tabki, ya, ketika Umar datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah anha, mendapatkan Aisyah anha sedang menangis, ya. Sya'anul Mukminin, ya, perjuangan yang luar biasa di masanya, ya. Aisyah anha menangis dengan musibah yang sedang dialami kaum muslimin, seorang khalifah meninggal, terbunuh. Faqala yaqra alaiki Umar bin Khattab, ya, assalama, kata Abdullah, ketika itu saya mendapatkan Aisyah anha sedang menangis, lalu aku katakan Umar bin Khattab menyampaikan salam untuk engkau wahai Aisyah, ya Ummul Mukminin. Wa yasta'dinu ayyutfana ma'a sahibai, Umar bin Khattab meminta izin ingin dikuburkan dekat dua orang sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian qalat, Aisyah menjawab, kuntu uridu li nafsi, kata Aisyah, sebetulnya tempat itu ingin untukku, kata Aisyah, ya. Wala usaranna bihi al-yawma ala nafsi, tetapi hari ini aku akan memberikan untuknya, ya. Dan aku akan memberikan, lebih mengutamakan untuknya di atas diriku, lebih mengutamakan dia dari diriku, kata Aisyah anha. Ini coba lihat, ya, rasa kasih sayang ada antara sahabat itu luar biasa, ya. Bagaimana kasih sayang Ummul Mukminin terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab secara bagian dari secara penghormatan, karena memang perjuangan Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW yang luar biasa, ya. Bagaimana ketika itu mengatakan, walaupun aku merencanakan itu untuk diriku, setelah aku meninggal ada seperti tempat kuburanku,
Namun hari ini kata Aisyah anha, aku serahkan untuk dia. Aku lebih memilih, aku akan utamakan dia di atas diriku, kata Aisyah anha. Ini bagian bagaimana kelihatan bagaimana pengamalan Islam di masa sahabat itu sangat indah sekali. Tidak saling ego ya, tidak saling ada rasa kebencian, ada rasa hasad, ada rasa lebih mulia. Ya, Umar bin Khattab juga tidak mau dikatakan sebagai mukminin ketika dia saat meminta izin untuk meminta suatu tempat di kamar Aisyah itu yang masih tersisa untuk sebagai kuburannya. Inilah sebarangkali pelajaran-pelajaran, kata-kata yang keluar dari setiap sahabat ini dapat memberikan inspirasi, motivasi kepada kita bagaimana harusnya kita antara sama sahabat kita, ya, antara sama kaum muslimin dalam bergaul, dalam berkata ya. Nah, kemudian falamma aqbala, kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya. Lalu sahabat yang dekat Umar bin Khattab mengatakan kepada Umar bin Khattab, Abdullah qad ja'a. Ini Abdullah sudah datang kembali. Qala irfa'uni. Lalu Umar bin Khattab berkata pada sahabat, tolong dudukkan aku. Fa asnadahu rajulun ilaihi. Itu ada orang sahabat menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Qala ma ladaika. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada putranya Abdullah bin Umar, bagaimana, apa hasilnya, ma ladaika? Apa kabar yang kamu bawa? Qala waladhi tuhibbu ya Amirul Mukminin. Ya, hal yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Ya, sesuai dengan permintaanmu bahwa Aisyah mengizinkan engkau untuk dikubur di dekat Abu Bakar dan Umar. Dekat Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adina, mengizinkan, kata Abdullah bin Umar kepada ayahnya. Qala alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan betapa cintanya Umar kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan di sini terlihat oleh kita bagaimana sudah memprediksi bahwa mereka akan berkubur berdekatan sebagaimana mereka di dunia sangat selalu dekat selalu, kata sahabat-sahabat yang lain. Nah, bagaimana ada di sana orang-orang yang membenci para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, menuduh Abu Bakar adalah kafir, menuduh Umar adalah kafir. Bagaimana hal ini? Mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang telah memakar dalam Islam segala macamnya. Ya, bagaimana sampai mati mereka mencintai Rasulullah SAW, sampai berkubur pun ya ingin mendekat Rasulullah SAW. Maka ana syai'un ahabba ilayya min dzalik. Kata Umar bin Khattab, tidak ada lagi yang aku rindukan. Tidak ada lagi yang lebih aku sukai dari hal itu, ya. Lebih dari itu, ya. Inilah yang paling aku harapkan, kata Umar bin Khattab di akhir hidupnya. Fa idza ana qadaitu, apabila aku sudah meninggal, nih, fahmiluni, maka angkatlah aku. Summa sallim, kemudian ucapkan salam, ya, kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqul yasta'idzu Umar bin Khattab. Nanti kalau aku sudah meninggal, ya, kemudian nanti kalian bawa ke rumah Aisyah untuk dikubur dekat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq anhu. Kembali ucapkan salam dan katakan, minta izin untuk kali keduanya. Memohon izin kepada engkau wahai Ummul Mukminin Umar bin Khattab. Jangan katakan Amirul Mukminin. Ya. Kemudian minta izin sekali lagi. Kenapa? Alasannya diterangkan oleh para ulama. Mungkin saja karena Aisyah malu karena Umar masih hidup. Jangan-jangan setelah Umar meninggal, Aisyah bisa merubah pendapatnya yang tadi mengizinkan tadi, dia menarik lagi pendapatnya. Nah, bagaimana Umar ingin, ya, tidak ada rasa keberatan dari Ummul Mukminin. Jadi saling menjaga perasaan. Ini luar biasa ya. Antara sahabat itu luar biasa. Saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan antara mereka. Jangan-jangan nanti mungkin ketika dia merasa malu dengan Umar karena Umar masih hidup. Jangan-jangan dia merubah pendapatnya setelah meninggal, ya. Maka dia tidak mau sedikit pun ada rasa keterpaksaan dari Ummul Mukminin anha untuk memberikan tempat itu kepada Umar. Maka Umar berkata lagi kepada putranya, nanti kalau aku sudah meninggal dan aku sudah dimandikan, sudah dikafani dan dibawa untuk dikuburkan di sana, kembali mohonkan izin. Meminta izin kembali, ya, jangan-jangan Ummul Mukminin merubah pendapatnya. Nah, kemudian, ya, kemudian dikatakan fa'in azinat li, jika dia mengizinkan, maka fadkhiluni, baru masukkan aku ke rumahnya, ya, untuk dikubur di kamarnya. In raddatni, jika dia menolak, nah coba bayangkan, ini kata-kata Umar ya, jika dia menolak, faruduni ila maqarul muslimin, kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin. Jadi supaya tidak ada rasa ketidaknyaman dari Aisyah anha atau perasa kekecewaan. Mereka tidak ingin sedikit pun membebankan saudara-saudara seimannya. Subhanallah, rasa cinta yang luar biasa antara mereka untuk menjaga perasaan sama mereka. Kemudian datanglah Ummul Mukminin Hafsah, ya, Hafsah putri beliau, istri Rasulullah SAW, dan juga para wanita-wanita lain. Tasru ma'aha, ya, datang bersama Hafsah. Falamma ra'ainaha, takala Hafsah dilihat oleh para sahabat laki-laki ini, qumna, kami menjauhi Umar dan mempersilakan meninggalkan Umar untuk wanita-wanita ini, untuk para sahabiat ini dan anak putrinya ini untuk masuk. Fawalajat alaihi, kemudian masuklah Hafsah.
Fabakat indahu sa'ah, ya, menangis berapa waktu di dekat Umar bin Khattab. Kemudian wasta'zana rijal falajat dakhil lahu. Kemudian setelah itu juga ada sahabat-sahabat laki-laki lain ingin bertemu dengan mukminin, maka Hafsah pun masuk ke dalam, ya. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Kemudian setelah itu setelah persahabat ini mendengar di kamar sana terdengar tangisnya Hafsah radhiyallahu anha. Ya, di sini juga terdapat sedikit penjelasan. Menangis boleh, tapi yang dilarang adalah meratap. Sebenarnya Rasulullah SAW juga menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Inna ain la tadma wala naqul imama bima radhiya bihi rabbuna. Ya, kama qala sallallahu. Walaupun mata meneteskan air mata merasa sedih, tapi kita tidak boleh mengungkapkan suatu hal yang tidak diredai oleh Rabb kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ya, faqalu, lalu sahabat-sahabat yang ada di sekitar Amirul Mukminin, ausi ya Amirul Mukminin, istakhlif. Mereka meminta agar Umar bin Khattab menunjuk khalifah yang setelahnya. Tunjuklah khalifah untuk penggantimu, hai Amirul Mukminin. Faqala ma ajidu ahaqqu bihadzal amr min haula'i nafar aw ar-rahd. Maka Amirul Mukminin menyebutkan, aku tidak merasa yang lebih berhak untuk membicarakan dan mengendalikan urusan ini dari mereka-mereka, yaitu 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga adalah Rasulullah SAW. Ya, alladzina tawaffiya Rasulullah SAW wa huwa anhum radin, di mana mereka-mereka yang ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW redha kepada mereka. Fasamma Aliyan, yaitu siapa saja mereka? Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 6 orang. Ya, 6 orang, yaitu Ali. Ini mereka yang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam sebuah konteks hadis. Nah, masih tersisa 6 orang setelah Umar bin Khattab wafat, yaitu Ali, Utsman, Zubair, Talha, ya, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian waqala yashhadukum Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar hanya menghadiri saja bagaimana rembukan dari orang yang 6 ini, siapa akan menjadi khalifah nanti. Walaysa lahu minal amri syai', tapi dia tidak punya keputusan, tidak punya pendapat, dan pendapatnya bukan dia tidak punya tidak punya dia tidak memiliki penentu dalam masalah itu, ya, tidak punya urusan dalam itu, hanya sekadar hadir saja. Kahiyati ta'ziyati lahu, sebagai hanya untuk menghibur saja karena ayahnya yang khalifah sebelumnya, sebagai untuk takziah, untuk menghibur di hatinya, dan dia ikut hadir saja mendengarkan proses pemilihan khalifah pengganti ayahnya. Fa in asabat imaratu Sa'dan fadzaka. Jika yang ditunjuk nanti yang terpilih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ditunjuk menjadi khalifah, ya, maka jika tertunjuk, ya, yang mendapat yang memegang khalifah setelah aku adalah Sa'ad bin Waqqas, wa illa falista'in bihi, ya. Jika ditunjuk itu tidak masalah, kata beliau maksudnya begitu. Dan jika dia tidak terpilih, maka jadikanlah dia sebagai orang yang ikut membantu, ya. Wa ayyukum umr, siapa kalian di antara yang 6 ini menjadi khalifah, jadikan dia sebagai pembantu kalian. Fa inni lam a'zilhu. Nah, ini kenapa dia katakan ini khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menjadi gubernur di Kufah. Lalu masyarakat Kufah membuat sebuah isu untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, menjelek-jelekkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Mengganti Sa'ad bin Waqqas Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, maka beliau mengatakan, saya mengganti atau memecat Sa'ad bin Waqqas dari kegubernuran Kufah bukan karena dia khianat, bukan karena dia tidak mampu, ya, bukan karena dia tidak mampu dan bukan karena ada kesalahan. Tapi Umar bin Khattab untuk melihat menenangkan kondisi masyarakat Kufah yang suka membuat ribut selalu, ya, memang sebenarnya dikata Rasulullah SAW bahwa fitnah itu adalah datang dari arah timur, yaitu Kufah dan Basrah. Memang Kufah itu adalah tempat fitnah dari semenjak Khulafaur Rasyidin, ya, selalu membuat membuat isu-isu yang tidak baik bagi pemimpin mereka. Nah, akhirnya Umar bin Khattab memecat Sa'ad bin Waqqas. Nah, maka beliau mengatakan, jika nanti yang terpilih dia tidak bermasalah, ataupun siapa yang terpilih, kata Umar bin Khattab, menjadi khalifah, maka jadikan dia sebagai pembantu, libatkan dia. Itu maksudnya, libatkan dia. Nah, ini juga perlu bagi kita-kita yang sebagai dai, yang mungkin memegang yayasan atau yang apapun, ya, memegang lembaga-lembaga pendidikan. Ya, jangan sesekali ketika di dalam lembaga itu ada senior-senior, ada pendahulu-pendahulu yang telah berjuang, ya, jangan hanya dicuakin saja pendapat-pendapat dia, ya, tidak dibawa sama sekali untuk berembuk, tidak diajak untuk dan bahkan tidak dipedulikan sama sekali. Ini sikap-sikap yang keteladanan yang kita ambil dari mukmin di sini. Dia mengatakan jangan sampai kalian menjauhkan Sa'ad bin Waqqas,
Mungkin karena kalian akan mungkin jangan-jangan kalian mengambil dari sikap aku karena memecatnya dari kegunuran Kufa, lalu kalian nanti tidak menjadikan dia bagian daripada orang-orang yang mengambil keputusan membantu kalian dalam mengurusi muslimin. Nah, maka beliau mewasiatkan, maka beliau ini juga cara ketika kita ada orang yang kita mengambil sikap terhadap seseorang, mungkin ada persepsi negatif kepada dia, kita wajib membersihkan namanya, kita menjelaskan. Nah, ketika Amirul Mukminin memecat Sa'ad bin Waqqas dari kebenaran Kufah, maka dia sebelum wafat menjelaskan, saya memecatnya bukan karena dia lemah, tidak mau memimpin, bukan karena ada pengkhianatan. Nah, maka itu beliau mengatakan jika dia terpilih menjadi khalifah, ya maka itulah yang terbaik, maka itu tidak bermasalah, kata Umar bin Khattab. Jika tidak, jadikan dia termasuk orang-orang yang membantu kalian dalam kekuasaan itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berwasiat kepada khalifah yang nanti setelah beliau, ya siapapun menjadi khalifah nanti, usi khalifah min ba'di bil muhajirin wal awalin. Nah, coba bayangkan Amirul Mukminin demi kecintanya menjaga kesenioritas, menghargai sahabat-sahabat muhajirin yang telah banyak berkorban berjuang untuk Islam. Dia wasiatkan khalifah setelah dia, aku wasiatkan pada khalifah setelah aku nanti untuk menghormati kaum muhajirin yang pertama, muhajirin al-awalin, ya, perhatikan mereka. Jangan sampai ada mereka yang sudah tua, ya tidak dipedulikan, mungkin ada yang sakit tidak dipedulikan. Subhanallah, ini khalifah, ya, bukan hanya melihat rakyat ketika dia hidup, dia juga melihat hak-hak yang harus dijaga setelah beliau wafat. Nah, begini pula ketika seorang pimpinan atau seorang ketika mengganti, dia akan digantikan, beritahu orang-orang yang pernah berjasa sebelumnya untuk membangun sebuah lembaga itu, biar nanti setelah pemimpin berikutnya dapat menghargai jasa mereka, mendudukan mereka posisi yang tepat, jangan melecehkan, jangan tidak memperdulikan, nah, tidak menghargai mereka. Nah, sebab bayangkan Umar bin Khattab memberikan mewasiatkan pada khalifah berikutnya untuk memperhatikan kaum muhajirin al-awwalin, ayya'rifa lahum haqqahum, agar memperhatikan hak-hak mereka. Nah, ini wasiatnya Amirul Mukminin, ya, karena mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Rasulullah SAW, orang yang telah berkorban untuk Islam dan membela Rasulullah SAW dalam dakwanya. Wa yahfadza lahum hurmatahum, ya, hurmatahum, dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka. Jangan dilecehkan, jangan tidak diperhatikan hak-hak mereka. Wa usihi bil ansar khairat, dan juga aku wasiat kepada kaum Ansar yang telah membela Rasulullah SAW ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, yang memberikan ke berbagai hal yang mereka mampu untuk membela Islam dan para sahabatnya yang datang, memberikan rumah, bantuan makanan, selimut, tempat tinggal segala macamnya. Nah, ini coba bayangkan dia bagaimana Umar bin Khattab, ya, dengan begitu cekatan kepemimpinan beliau mewasiatkan khalifah pengganti beliau agar orang yang menjadi pemimpin setelah beliau nanti, ya, memperhatikan perkara-perkara yang urgent ini, ya, alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, ya, yang telah melayani di kampung mereka, yang telah menyambut, ya, kaum muhajirin dan iman di kampung mereka. Wa yuqbala min muhsinihim, hendaklah menghargai kebaikan mereka, wa yatajawaz an masiihim, dan memaafkan kesalahan mereka. Wa usihi bi ahli al-amsar khairan, kemudian aku wasiatkan khalifah setelah aku nanti untuk, ya, memperhatikan, ya, ahli al-amsar, maksudnya adalah kota-kota Islam yang jauh di Madinah itu, ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Fa innahum ridul Islam, karena mereka adalah benteng Islam yang menyegah Islam, ya, di perbatasan, ya. Kemudian wujubatul amwal, dari mereka lah datangnya zakat, dari mereka lah datangnya UPT, dari mereka lah datangnya berbagai biaya negara, ya, di wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah. Ghaitul awadui, dan mereka juga adalah orang yang membenteng, yang menjaga perbatasan-batasan negara Islam, ya, wilayah Islam. Alla yu'khadha minhum illa fadlahum, jangan sampai dibebani mereka kecuali hal-hal yang memang sudah lebih dari kebutuhan mereka. Wa an ridahum, dan juga ada yang keredaan dari mereka. Wa usihi bil arab khairan, dan juga masyarakat pedalaman, ya, hendak diperhatikan, kata Amirul Mukminin. Fa innahum aslul arab, karena mereka adalah, yaitu asal, ya, dari Arab. Wa madatul Islam, sumber Islam. Ayyukhadha min hawashi amwalihim, hendaklah kita mengambil zakat ataupun iuran-iuran dari harta-harta mereka yang tidak merupakan harta yang inti. Wa yurda ala fuqaraihim, ya, mengambil zakat dari mereka,
kemudian dikembalikan zakat itu untuk kepada fakir miskin mereka. Wa usi bi zimmatillah wa zimmati rasulih. Aku wasiatkan juga khalifah yang penggantiku, kata Umar Khattab, untuk memegang janji-janji Allah, ya, dan juga janji Rasulullah SAW. Ayyuwaffa lahum bi ahdihim. Jadi untuk menjaga ahli zimmah. Subhanallah. Ini ada bagi don muslim yang hidup di wilayah Islam. Amir Mukminin juga mewasiatkan khalifah berikutnya untuk menjaga, ya, zimmatullah wa zimmatu rasulih, ayyuwaffa lahum bi ahdihim. Itu karena ahli zimmah di sini. Mereka sudah dijamin keamanan mereka oleh Allah dan Rasulnya, ya, diberikan keamanan Rasulullah SAW semasa beliau hidup. Maka ayyuwaffa lahum bi ahdihim, untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama mereka. Tidak boleh berkhianat terhadap kaum non-muslimin yang berada di wilayah Islam. Nah, sekali lagi kita tegaskan ini. Apakah Islam masih radikal? Apakah Islam, ya, sebenarnya yang disebarkan, yang diisukan, yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa apabila Islam itu berkuasa, Islam akan membantai, Islam akan menyiksa, Islam akan merampas? Tidak. Islam tidak demikian. Islam di masa Amirul Mukminin saja diwasiatkan untuk menjaga kaum non-muslimin di wilayah Islam dan memberikan janji-janji yang telah dibuat bersama mereka. Wa yuqtala min dawaraihim, ya, untuk menjaga mereka agar mereka kalau berperang, ya, untuk berperang di belakang mereka. Wal yukallifu illa taqatahum, dan jangan sampai dibebani mereka dengan iuran-iuran yang dalam Islam sebut itu jizyah. Jangan membagi mereka luar dari kemampuan mereka. Kita lihat di masa Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, memang beliau, ya, sangat bijak sekali ketika sebagaimana ketika membuat perjanjian dengan kaum Nasara di Baitul Maqdis. Setelah penerimaan kunci Baitul Maqdis, itu dikecualikan wanita-wanita, janda-janda, orang tua, ya, yang tidak punya penghasilan itu tidak dibebani dengan jizyah. Jadi enggak perlulah non-muslim itu memiliki kecurigaan, memiliki semacam kekhawatiran, ya, dari kaum muslimin yang benar-benar menjalankan agama mereka, yang mengerti tentang akidah mereka. Maka oleh itu janganlah dihalang-halai kaum Islam itu untuk mempelajari, ya, untuk mendalami agama mereka. Karena dengan semakin mendalam mengetahui mereka, ajaran mereka, mereka akan semakin bertindak sesuai dengan ajaran mereka, beramal dengan amal mereka, agama mereka. Maka umat-umat yang lain pun terjaga hak-hak mereka. Karena Islam tidak pernah menyuruh untuk berbuat zalim terhadap umat yang lain sekalipun. Nah, oleh sebab itu di sini Amirul Mukminin menyebutkan itu untuk menjaga hak-hak ahli zimmah, ya, dan tidak membebani mereka dari hal-hal yang mereka tidak mampu, dan menjaga mereka dari musuh-musuh yang akan mengganggu mereka, ya, wa yuqtala min waraihim. Tatkala falamma qubida kharajna bihi, ya, tatkala Amirul Mukminin meninggal, setelah dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, pantalaqna namshi, ya, kemudian dibawalah ke rumah Aisyah yang di mana tempat kubur Rasulullah SAW. Maka Ibnu Umar mengucapkan salam, ya, sebenarnya perintah dari ayahnya tadi. Setelah meninggal, ya, yastazinu Umar bin Khattab, ya, dia katakan kepada Aisyah anha bahwa Umar bin Khattab minta izin. Qalat adkhiluhu, setelah datang di situ, ya, masukkan dia. Fa udkhila, lalu dimasukkan, fa udi'a hunaka ma'a sahibai, lalu dikuburlah Umar bin Khattab bersama dua orang sahabatnya di dalam kamar Aisyah, di mana Rasulullah SAW dikubur di situ. Falamma furgha min dafnihi, setelah selesai dari menguburkan Amirul Mukminin, berkumpullah haula'i rahtu, jadi 6 orang yang tadi diwasiatkan untuk menunjuk khalifah oleh Umar bin Khattab. Nah, di sini juga terdapat oleh kita, yaitu salah satu sistem dalam Islam dan memilih pemimpin itu adalah imma sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dengan menunjuk pengganti langsung, karena presiden atau pemimpin sebelumnya lebih mengetahui siapa yang layak menggantikan dia. Karena dari bawahan dia tahu siapa yang bekerja dengan baik, dengan ulet, dengan pengalaman, ya, maka dia bisa menunjuk langsung. Itu dalam Islam boleh. Nah, ataupun, ya, bukan berdasarkan karena hubungan keluarga, karena partai politik, karena kelompoknya, bukan, ya, tapi dari melihat kebutuhan umat secara umum, kebutuhan negara secara umum. Kemudian juga melihat sistem kedua dalam Islam itu adalah Ahlus Syura ini. Ahlus Syuranya ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, itu 6 orang. Nah, ini salah satu sistem dalam pemilihan kepemimpinan dalam Islam. InsyaAllah tentang kelanjutan dari pemilihan pemimpin setelah wafatnya Umar bin Khattab ini, kita akan lanjut kepada kajian yang akan datang. InsyaAllah itu proses terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga segala waktu yang telah antum luangkan untuk mendengar kajian ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.